Segara, selamat datang di podcast Saudara Biru bersama saya, Greselia Triananda Winarti. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang Bali. Biasanya kalau dengar kata Bali kan kita kepikirannya itu ke Canggu, Kuta, atau Seminyak. Nah kali ini kita mau ke Bali Utara nih, tepatnya eks Pelabuhan Buleleng. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan teman-teman saya ya. Say hi dong. Hai. Sebelum itu bisa kali diperkenalkan diri masing-masing dulu ya. Dimulai dari Ganti, selamat. Perkenalkan nama saya Niwadiyati. Silakan Tante. Perkenalkan nama saya Muhammad Isra Ardawan. Kalian bisa panggil saya Pandu. Oke. Nah, Pande, mungkin sekarang banyak anak muda yang tidak tahu tentang sejarah eks Pelabuhan Buleleng. Dulu kan Buleleng ini ibu kotanya. Sebelum sekarang pindah ke Denpasar. Boleh diceritakan sejarah eks Pelabuhan Buleleng dulu? Apakah dulu itu sampai itu eks Pelabuhan Buleleng? Jadi pada awalnya itu yang merupakan pelabuhan kerajaan. Lalu eks Pelabuhan Buleleng itu berkembang pesat menjadi pusat aktivitas maritim dan bongkar muat dalam logistik utama di bawah pemerintah kolonial Belanda. Terus yang kita itu menghubungkan Bali dengan Surabaya, Makassar, dan Singapura. Setelah itu kemerdekaan tempat ini menjadi urat nadi perekonomian saat Singaraja menjadi ibu kota provinsi Sunda. Sudah kecil sih. Itu di tahun, kalau nggak salah ya, aku lihat di tahun 1950 sampai 1958 sih. Terus pelabuhan ini mulai mati setelah ibu kota Bali pindah ke Denpasar pada tahun 1960 lah, seingat aku. Dan operasinya Bandara Ngurah Rai menyebabkan fokus ekonomi bergeser ke Bali Selatan jadinya. Nah, bicara soal sekarang nih, kalian kan baru aja kemarin dari eks Pelabuhan Buleleng untuk tugas kepribadian. Pas kalian di sana tuh apa sih yang menarik perhatian kalian di sana tuh? Kalau menurut aku ya pribadi, yang paling berkesan itu Monumen Yuda Mandala Taman. Patungnya itu melambangkan seorang pemuda yang berdiri tegap dengan tangan kanannya yang menunjuk ke arah laut, yang isyaratnya itu waspada terhadap kapal penjajah yang akan datang. Terus tangan kirinya tuh megang bendera merah putih. Jadi menurut aku di sana ada kemenangan Limbuan yang merah mencolok itu dan sangat estetik. Terus di dekatnya ada Presgara. Bagi para wisatawan wajib sih ke Presgara. Soalnya aku pernah ke Presgara dan latihan di sana. Terus aku juga pernah hayat di sana dan Presgara itu jujur nyaman banget sih. Apalagi di sana langsung ke laut itu. Terus pas waktu masuk ke dalam yang ada pohon beringin itu rasanya itu wah sedap banget. Wah, aku sana pernah sama orang tua ngayah dari jam 9 sampai jam 10. Terus aku pulang, terus aku bersegadar lagi sampai jam 4. Bener-bener bagus banget ya pemandangan. Ya, kalian yang ke Segara ya
kalian yang ke Pelabuhan Buleleng wajib sih ke Pura Segara saran aku. Iya. Itu wajib banget. Terus ini bukti kalau dari dulu tuh orang Buleleng itu sangat toleran terhadap ibadah dan terhadap beda ibadah sih, agama, tapi bisa berdampingan harmonis di bibir pantai. Ya. Saat ini kawasan ini dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah dengan adanya Museum Swenda Kecil, Monumen Yuda Mandala, dan kuliner restoran kampung. Nah, kalau ke sana tuh apa sih yang bikin mata seger tuh? Kalau sana menurut aku ya, dari yang sana beberapa kali, visual yang paling kuat itu di perpaduan antara bangunan kolonial tua sih, yang masih berdiri kokoh, dengan pohon-pohon yang besar dan rindang. Jadinya tuh asik buat jalan santai. Terus warna-warni dari kelantengan buat itu benar-benar jadi eye candy. Kita bisa duduk-duduk di sana sambil melihat gulungan ombak kecil yang pecah di bebatuan pemecah ombak. Suasananya di sana tenang banget. Soalnya aku dulu setiap latihan olahraga pasti kali, karena memang suasananya di sana tenang banget dan enak banget. Apalagi Pelabuhan Buleleng itu luas banget. Di pinggir pantai kan anginnya juga sepoi-sepoi, enak sana duduk pakai santai-santai. Ya sih, kalau di tempat sana tuh di pinggir pantai apalagi ya duduk di sana anginnya sepoi-sepoi, enak banget pakai tempat-tempat ya duduk-duduk santai-santai. Mungkin kumpul-kumpul sama temen juga boleh, soalnya tempatnya luas, lumayan luas. Kalau menurut aku pribadi ya, sana aja modal pop mie aja udah enak. Soalnya kita makan pop mie nyari tempat teduh terus ngeliatin ombak, rasanya enak banget. Apalagi di sana kan suasananya tenang banget, apalagi ada angin juga. Oh iya, aku juga sempet sih kemarin ke sana tuh pas mau malam tuh ya. Sunsetnya bagus sekali sih. Ya, di sana juga banyak kok warung-warung. Misalnya bawa uang dikit apa-apa, di sana ada warung pinggir jalan yang murah-murah. Kemarin aku juga di sana tuh ada tukang bakso tuh enak sih. Ya, Tahu kan? tahu tuh. Itu enak ya. Kalau aku paling suka cobanya udah 10.000 aja pakai nasi udah. Iya. Nah, ngomongin soal perut lagi nih ya. Kalau di sana tuh kan ada restoran terapung ya. Ada banyak warung juga kan di sana. Di restoran terapung itu, menurut kalian tuh di antara restoran itu yang mana sih paling enak menurut kalian? Kalau udah di daerah Pelabuhan Tua begini, nggak usah jauh-jauh ya. Ke warung Mencobe aja enak kok sana. Nah, enak makanannya. Oh, warung Mencobe tuh ya yang terkenal sama ulukan dadakannya tuh. Katanya sih enak ya. Aku lihat-lihat di Google Review, cuma aku belum sempet kesana sih. Tapi kalau saran aku juga jangan ke warung sana aja sih. Kita juga bisa nikmatin ayam bakar atau enggak ikan bakarnya sih, supaya enak banget. Apalagi perpaduan sambal. Tapi saran aku kalau makan di sana itu pas malam hari sih, sambil dengerin ombak, pas makan segar banget. Bener banget, bayangin ya. Habis kena angin laut yang sepoi-sepoi, terus makan nasi panas pakai ayam atau lele goreng yang bumbunya meresep banget. Terus sambelnya tuh enak menurut aku ya.
ulekannya kasar-kasar saja, aromanya pedas-pedas gurih gimana gitu. Apalagi kalau pesen cah kangkungnya juga enak. Pokoknya kalau ke Singaraja tapi nggak mampir ke Mencopet tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Iya sih. Nah, dengar cerita kalian nih ya, jadi pengen langsung meluncur ke Singaraja sekarang ke Eks Pelabuhan Buleleng. Menurut kalian ya, pas ke sana tuh gimana sih fasilitas atau pengelolaan sampah juga di sana tuh gimana menurut kalian? Kalau menurut aku ya, seiring banyaknya wisatawan yang datang tuh pasti tantangannya bakalan semakin besar sih. Soalnya ya, kalau disayangkan bangunan bersejarah dan laut yang cantik ini harus tertutup dengan sampah, itu pasti sulit. Utamanya itu menurut aku itu di sampah plastik. Apalagi sampah plastik yang memenuhi di Bali Selatan itu kan udah masuk berita dan dimarahin sama Pak Prabowo. Jadi menurut aku kita harus melindungi Pantai Eks Pelabuhan ini dari plastik sampah. Oke. Nah, kalau menurut Rianti, bagaimana pengelolaan sampah atau fasilitas di sana itu? Kalau menurut saya, kita sebagai pengunjung yang datang ke tempat objek wisata dimanapun gitu ya, nggak di Eks Buleleng aja, kita harus punya kesadaran juga, minimal dari hal kecil lah, kayak jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah putung-putung rokok sembarangan ke laut, ke sekitaran Eks Buleleng juga jangan buang sembarangan. Pengelola juga sudah mulai menyediakan banyak tempat sampah biar enggak kita buang sampah tuh sembarangan, jadinya kan kayak Eks Pelabuhan Bulelengnya kotor gitu. Oke. Kalian pernah nggak masuk ke sana? Aku sih pernah, cuman aku kagumnya tuh sama lukisan aja. Aku suka lihat lukisan. Kalau di hati, aku nggak tahu. Ya. Kalau Rianti pernah masuk ke sana? Dan saya enggak. Oke. Jadi buat sobat Segara yang mau ke sana boleh banget ya. Nah, jadi kalian di sana tuh bisa menikmati berbagai hal. Contohnya seperti sunset di sana tuh bagus banget. Baru kalian di sana tuh juga banyak spot-spot foto yang bagus ya, yang estetik gitu. Kalian bisa nikmati suasana di sana, tapi jangan ambil apapun selain foto dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kaki kalian. Jadi pesan aku, terus buat yang bawa anak kecil atau hewan peliharaan ya, pastiin ikut menjaga kebersihan fasilitas umum seperti bangku taman, toilet, terus bangunan-bangunan di sana, dan nikmati keindahan visualnya tanpa mengubah atau merusak apapun yang ada di sana. Nggak terasa ya udah di penghujung obrolan kita hari ini. Terima kasih ya buat Pandey dan Rianti karena sudah berbagi cerita kalian tentang Eks Pelabuhan Buleleng. Sama-sama. Oke, terima kasih terhadap para penonton karena sudah menonton podcast ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari narasumber ataupun saya sebagai host. Saya Gracelia Triana Nawinarti pamit undur diri. Sampai jumpa ya di episode podcast Segara Biru berikutnya. Makan durian di Kota Medan. Sampai jumpa kawan-kawan. Dadah. Dadah.